Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering mengasingkan diri di gunung di sekitar Ka'bah untuk mencari kenyamanan dari segala hal yang mengganggu yang beliau saksikan dalam kehidupan masyarakat jahiliyah. Beliau menghabiskan waktunya untuk beribadah, memikirkan keagungan alam di sekitarnya dan kekuatan tidak terhingga di balik alam. Beliau tidak pernah merasa puas melihat keyakinan umatnya yang penuh dengan kemusyrikan dan segala persepsi mereka yang tidak pernah lepas dari tahayul. Sementara itu di hadapan beliau juga tidak ada jalan yang jelas dan mempunyai batasan-batasan tertentu yang bisa menghantarkan kepada keridoan dan kepuasan hati beliau. Pilihan beliau untuk mengasingkan diri ini termasuk satu sisi dari ketentuan Allah Ta'ala atas diri beliau, sebagai langkah persiapan untuk menerima urusan besar yang sedang ditunggunya. Ruh manusia manapun yang realitas kehidupannya akan disusupi suatu pengaruh dan dibawa ke arah lain, maka ruh itu harus dibuat kosong dan mengasingkan diri untuk beberapa saat, dipisahkan dari berbagai kesibukan duniawi dan gejolak kehidupan serta kebisingan manusia yang membuatnya sibuk pada urusan kehidupan. Begitulah Allah mengatur dan mempersiapkan kehidupan Rasulullah untuk mengemban amanah yang besar, mengubah wajah dunia, dan meluruskan garis sejarah. Allah telah mengatur pengasingan ini selama 3 tahun, sebelum membebaninya dari risalah. Beliau pergi untuk mengasingkan diri selama jangka waktu sebulan, dengan disertai ruh yang suci sambil mengamati kegaiban yang tersembunyi di balik alam nyata, hingga tiba saatnya untuk berhubungan dengan kegaiban itu tatkala Allah telah mengizinkannya. Tanda-tanda nubuwah sudah mulai nampak dan mengemuka 6 bulan sebelum usia beliau genap 40 tahun. Di antaranya adanya sebuah batu di Mekah yang mengucapkan salam kepada beliau. Terjadinya ru'ya shadiqah, mimpi yang benar, yang datang berupa fajar subuh yang menyingsing. Ru'ya shadiqah ini merupakan bagian dari 46 tanda kenabian. Ketika memasuki tahun ketiga dari pengasingan dirinya di Gua Hira, tepatnya di bulan Ramadan, Allah mengendaki rahmatnya dilimpahkan kepada penduduk bumi dengan memberikan kemuliaan kepada beliau, berupa pengangkatan sebagai nabi dan menurunkan Jibril kepadanya dengan membawa beberapa ayat Al-Quran. Seorang malaikat datang menghampiri sembari berkata, "Bacalah." Aku Rasulullah SAW menjawab, "Aku tidak bisa membaca." Beliau menuturkan, kemudian dia memegang dan merengkuhku hingga aku kehabisan tenaga. Lalu setelah itu melepaskanku sembari berkata, "Bacalah." Aku tetap menjawab, "Aku tidak bisa membaca." Dia memegangku dan merangkulku hingga aku merasa sesak, kemudian melepaskanku seraya berkata lagi, "Bacalah." Aku menjawab, "Aku tidak bisa membaca." Dia memegangiku dan merangkulku kembali hingga ketiga kalinya, hingga aku merasa sesak, kemudian melepaskanku, lalu berkata, "Bacalah dengan menyebut nama Rabb-Mu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Rabb-Mu lah yang paling pemurah." Al-Quran, Surat Al-Alaq, ayat 1 hingga 3. Rasulullah pulang dengan merekam bacaan tersebut dalam kondisi hati yang bergetar dan menemui Khadijah binti Khuwailid sembari berucap, "Selimutilah aku, selimutilah aku." Maka beliau diselimuti hingga badan beliau tidak lagi menggigil, layaknya terkena demam. "Apa yang terjadi padaku?" Beliau berkata kepada Khadijah. Beliau memberitahukan apa yang baru saja terjadi. Beliau bersabda, "Aku khawatir terhadap keadaan diriku sendiri." Khadijah berkata, "Tidak, demi Allah. Allah tidak akan menghinakanmu selamanya, karena engkau suka menyambung tali persaudaraan, membantu meringankan beban orang lain,
memberi makan orang yang miskin, menjamu tamu, dan menolong orang yang menegakkan kebenaran. Melihat kondisi sang suami, Khadijah membawa beliau pergi menemui Waraqah bin Naufal, anak paman Khadijah. Waraqah adalah seorang Nasrani semasa jahiliyah. Dia menulis buku dalam bahasa Ibrani dan juga menulis Injil dalam bahasa Ibrani. Seperti yang dikehendaki Allah, dia sudah tua dan buta. Khadijah berkata kepada Waraqah, "Wahai putra pamanku, dengarkanlah kisah dari anak saudaramu, Rasulullah." Waraqah berkata kepada beliau, "Apa yang pernah engkau lihat, wahai putra saudaraku?" Rasulullah SAW mengabarkan apa saja yang pernah dilihatnya. Akhirnya, Waraqah berkata, "Ini adalah namus yang diturunkan Allah kepada Musa. Andaikan saja aku masih muda pada masa itu, andaikan saja aku masih hidup tatkala kaummu mengusirmu." Beliau bertanya, "Benarkah mereka akan mengusirku?" "Benar, tidak seorang pun yang membawa seperti yang engkau bawa, melainkan akan dimusuhi. Andaikan aku masih hidup pada masamu nanti, tentu aku akan membantumu dengan sungguh-sungguh." Waraqah pun meninggal dunia pada saat-saat turun wahyu. Penentraman hati yang dilakukan oleh Khadijah dan Waraqah diikuti dengan penentraman dari langit dalam bentuk wahyu kedua yang turun setelah masa-masa hening terputusnya wahyu. Pada masa-masa terputusnya wahyu itu, Rasulullah hanya diam dalam keadaan termenung sedih. Kegelisahan melingkupi diri beliau. Keterputusan wahyu membuat beliau khawatir telah menyebabkan kemurkaan Allah. Kemudian, setelah wahyu kedua turun, beliau pun menjadi lebih tenang. Kedukaan dan kegelisahan pun sirna.